Oke, sudah agak terlambat tapi ini sesi komentar film lokal ya, Ide Ruby komentar film lokal. Karena kemarin barusan nonton Cocote Tonggo, tapi kemarin Jumbo belum dikomentari. Padahal Jumbo itu sekarang sudah nomor 2 di bawahnya KKN Desa Penari. Awalnya saya pikir KKN Desa Penari bakalan ditempel sama si Ngeri-Ngeri Sedap. Sorry. Agak lain. Bukan Ngeri-Ngeri Sedap, agak lain. Nah, cuman ternyata Jumbo ini berhasil merangsek gitu ya ke nomor 2. Nah, saya sih menduga Jumbo sebenarnya bisa ke nomor 1 karena tinggal kurang 200.000. Ini sudah mau musim liburan, harusnya ditahan aja penayangannya sampai di musim liburan. Bahkan mungkin bioskop-bioskop yang sudah nggak nayangin lagi perlu di approach lagi biar nayangin Jumbo gitu ya. Bukan gimana-gimana, tapi untuk menumbuhkan perfilman di Indonesia menurut saya perlu ada satu gebrakan begitu. Dulu kan film yang menggebrak itu kan Petualangan Sherina, AADC begitu kan. Terus kemudian Laskar Pelangi kayaknya nggak terlalu boom tapi cukup fenomenal juga. Nah, terus Jumbo ini beneran jadi kejutan setelah film-film kartun yang mungkin tidak begitu menghentak gitu ya. Saya pernah nonton Juki, itu pun karena nemenin anak saya dan saya tidur waktu itu. Dan selalu saja memang ada faktor mistis gitu ya. Juki itu ada congkinya gitu. Congki apa pocong pinggi ya, congki bener, pocong pinggi gitu ya, ada unsur-unsur itunya. Saya nggak tahu kenapa unsur horor atau unsur setan itu menjadi pilihan, disisipkan kalaupun itu bukan utama gitu, tapi itu disisipkan dan cukup menarik perhatian sebenarnya. Walaupun saya bukan penyuka film horor gitu, tapi tidak terlalu terganggu dengan itu karena ya ide itu kan sulit ya, begitu sulit gitu. Makanya perlu memadukan antara beberapa genre yang disukai. Jadi yang horor pun suka, kemudian yang ada kekerasannya pun suka, yang romantis suka, yang terharu suka gitu ya. Jadi semuanya ada. Nah, Jumbo termasuk di situ. Dan anak saya mengkritik, memuji lah. Jadi kami nonton berempat, saya dan istri juga anak-anak saya itu umurnya 16 sama 12 menjelang gitu ya. Nah, jadi saya pikir pujiannya banyak, lagu-lagunya dan seterusnya. Dan kalaupun saya sempat menuliskan juga, nanti mungkin perlu dicek gitu ya, kalau misalnya nggak sempat saya sampaikan, mestinya saya tulis di deskripsi gitu. Jadi Jumbo itu masalah itu bukan masalah sih, tapi dan sebenarnya nggak terlalu mengganggu juga sih ya, sponsor itu. Cuman di beberapa komen itu ada yang nyisipin sponsor gitu ya, padahal kayak Bumblebee atau Transformer itu pun juga ada sisipan sponsor macam Lenovo atau mungkin justru mobilnya itu disisipkan di situ gitu kan. Mobilnya juga mobil yang bisa ditampilkan di film-film itu. Jadi nggak masalah dengan sponsorship. Akhirnya saya bisa nggak masalah gitu ya dengan sponsorship, karena awalnya kenapa harus gitu ya, karena di beberapa film itu
misalnya ada produk itu kan produknya kayak diplesetin gitu ya, jadi bukan pakai itu, jadi misalnya antangin gitu diganti anti angin atau apa gitu, sehingga itu agak berbeda. Nah, itu saya mungkin terpengaruh itu sehingga mempermasalahkan sponsor, tapi overall nggak ada masalah dengan sponsorship atau sisipan tampilan sponsor, itu tidak saya permasalahkan pada akhirnya. Terus kemudian alur ceritanya oke, anak-anak rasanya bisa masuk. Terus memang perlu pendampingan karena unsur hantu itu rasanya perlu didampingi, karena nanti kan ada yang komentar nanti musyrik atau syirik atau jadi percaya pada hal-hal gaib kayak gitu ya, karena itu di berbagai kepercayaan rasanya kontroversial ya. Kontroversial itu artinya tidak, tokoh-tokoh ini tidak sepakat gitu ya. Misalnya hantu ada, misalnya sama-sama ada yang bilang ada yang bilang enggak, atau ada tapi modelnya bagaimana, ada yang baik ada yang nggak baik. Nah, ini kan hantu baik, ini agak kontroversi karena dia minta ditolong gitu kan. Nah, tapi tidak terlalu bermasalah, tinggal bagaimana itu disampaikan kepada anak-anak yang mungkin di bawah 10 tahun. Di bawah 10 tahun mestinya memang masih perlu pendampingan begitu. Jadi konflik-konflik yang ada di situ memang konflik-konflik yang dewasa begitu ya, karena kan ada unsur ditinggal orang tua, terus kemudian kematian, terus unsur gusur menggusur gitu ya. Itu kan unsur-unsur yang dewasa, tapi saya pikir anak-anak juga perlu diedukasi supaya mereka mengerti realita itu seperti apa. Jadi Jumbo oke, dan saya berharap ini jadi film nomor 1 akhirnya di Indonesia. Memang karena saya nggak suka, mungkin juga anti, nggak sampai anti sih ya, kalau anti ngapain juga harus anti, tapi memang nggak suka dengan film horor gitu ya, dan mestinya ini mendidik, menginspirasi. Nah, kalau sampai Jumbo ini nomor 1, bayangan saya dan harapan saya anak-anak akan terinspirasi dengan wah, film bagus, terus berarti Indonesia ini mampu membuat film yang bagus, yang fenomenal, yang bermutu begitu ya. Ya memang ada dukungan lah ya di sini. Bukan Jumbo itu sangat perfect gitu, enggak juga, tapi saya pikir ini pantas jadi nomor 1 sehingga menginspirasi anak-anak kecil khususnya, bukan hanya anak-anak muda, anak-anak remaja, kanak-kanak, untuk nantinya berkarya, bangga dengan karya bangsa. Nah, tidak sempurnanya itu kan bukan ketidaksempurnaan yang gimana ya. Maksud saya kan ini memang didukung dengan aktor-aktor yang sangat kuat gitu ya, dan memang film-film animasi rasanya memang harus begitu supaya muncul ini ya, karakternya itu benar-benar muncul begitu. Jadi saya pikir ini menjadi terobosan. Jadi memang harus melibatkan orang-orang kuat begitu ya. Maksud saya begini, kalau kayak misalnya Ipin Upin gitu lah ya, kan kita nggak kenal tuh siapa yang ngisi suara, siapa yang jadi Ato, siapa yang jadi kakaknya Kak Ros gitu, itu kan kita nggak tahu. Tapi toh serial ini benar-benar jadi meledak gitu di Indonesia. Jadi saya pikir si Jumbo ini bisa jadi alternatif tontonan, dan harapannya justru ini bisa jadi kayak nggak selesai di sini gitu ya. Mungkin bisa ada
macam gamenya, macam apanya gitu, sehingga menginspirasi. Itu Jumbo. Kemudian nanti next saya akan komentar tentang CCTTGG, Cocote Tonggo. Itu dulu ide Ruby review film.